Hai guys, pernah nggak kamu membayangkan atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, mau punya rumah sendiri, mau punya mobil ini, mobil itu, mau liburan keliling dunia, atau ngelanjutin pendidikan di luar negeri. Bisa nggak sih generasi muda sekarang dapetin itu semua? Solusinya sederhana, yaitu dengan berinvestasi. Baik, sesuai dengan tema kita di ilustrasi di awal tadi, kelompok kami akan membawakan materi mengenai pembentukan program investasi. Berikut adalah anggota dari kelompok 4, ada saya Yofi Putri Suryanti NIM 003, Ayu Adila Sari NIM 009, Dewi Larasati NIM 023, dan Venita Rahma Yuniar NIM 034 yang akan menjelaskan terkait program investasi dengan subbab pembahasan, yakni yang pertama, kita akan membahas perencanaan investasi, program asuransi, pajak, dan tujuan serta rencana investasi. Mari kita simak. Saya Venita Rahma Yuniar NIM 12402193334 akan memaparkan materi yang pertama, yakni mengenai perencanaan investasi. Yang pertama ada pengertian dari investasi. Jadi investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Kemudian untuk pihak-pihak yang dapat melakukan investasi atau investor bisa bersifat perorangan atau individual investor ataupun bersifat institusional atau institusional investor. Institusional investor ini pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial seperti perusahaan asuransi, bank dan lembaga simpan pinjam, investment company, dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua ada bentuk dari investasi. Secara garis besar terdapat dua jenis aset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi. Yang pertama ada real asset, yakni adalah investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti contohnya ada emas, real estate, dan juga karya seni. Kemudian yang kedua ada berupa financial asset, adalah investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan juga reksadana. Materi yang ketiga ada manfaat dari investasi. Jika dilihat dari manfaat yang ditimbulkan, investasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik, seperti investasi di bidang infrastruktur, bidang konversi alam, bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang olahraga, pertahanan dan keamanan, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang kedua, investasi juga bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, bidang pendidikan dan sumber daya manusia, bidang olahraga, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, investasi juga bermanfaat untuk pribadi dan juga rumah tangga, seperti investasi untuk perumahan, pendidikan, usaha, serta investasi lainnya yang bermanfaat. Subbab yang keempat ada motif investasi. Berdasarkan sikapnya dalam menghadapi risiko, investor dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berikut ini. Yang pertama ada pengambil risiko atau risk seeker. Investor jenis ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang berisiko. Investor jenis ini merupakan investor yang berani menanggung risiko dan optimis dalam melihat masa depan. Para pemodal biasanya berasal dari golongan kalangan muda yang penuh perhitungan. Kemudian yang kedua ada penghindar risiko atau risk averter. Investor ini merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua alternatif investasi dengan pengembalian yang diharapkan sama, maka ia cenderung akan memilih investasi yang kurang berisiko. Investor jenis ini cenderung menghindari risiko dengan berinvestasi pada aset yang memberikan pendanaan tetap, seperti deposito, obligasi, ataupun saham. Biasanya, kalangan investor dalam kategori jenis ini mayoritas adalah berasal dari kalangan pensiunan yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan meski sedikit tetapi pasti. Kemudian yang ketiga ada acuh terhadap risiko atau risk indifferent. Investor jenis ini merupakan investor yang cenderung tidak peduli terhadap jenis investasi mana yang akan diambilnya.
Investor yang tergolong ke dalam risk indifferent ini merupakan tipe investor yang hanya cenderung ikut-ikutan dalam melakukan pembelian atau penjualan efek sesuai dengan gejolak pasar. Kemudian materi selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penentu investasi. Faktor-faktor penentu investasi tergantung pada situasi masa depan yang sulit untuk diramalkan. Antara lain ada nilai tukar, kemudian tingkat suku bunga, tingkat inflasi, infrastruktur, pengeluaran pemerintah, faktor produksi, tenaga kerja atau labor, dan modal atau kapital. Selanjutnya ada proses investasi. Tahapan dalam proses investasi ini bersifat berkesinambungan atau terus-menerus. Berikut ini merupakan proses dalam melakukan investasi. Yang pertama ada penentuan tujuan investasi. Pada tahap ini yang dilakukan investor adalah membuat perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan return dan resiko atas tujuan investasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, investor melakukan analisis terhadap sasaran investasi yang mana hal ini akan menentukan kebijakan investasi yang akan diambil. Tujuan dari analisis ini adalah berupaya untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan nilai suatu aset finansial atau efek yang menjadi sasaran investasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan fundamental dan juga pendekatan teknikal. Kemudian proses ketiga adalah pembentukan portofolio. Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama, strategi portofolio aktif, yakni menggunakan informasi yang ada dengan menggunakan pendekatan-pendekatan peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Kemudian bisa juga melalui strategi portofolio pasif, yang mana investasi pada portofolio yang seiring kinerja indeks pasar. Asumsinya adalah semua informasi yang ada telah diserap oleh pasar dan direfleksikan pada harga saham. Kemudian aset atau saham-saham tersebut diidentifikasikan, kemudian dipilih. Kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran atau measurement atau penilaian kinerja portofolio berdasarkan aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, serta dilakukan benchmarking atau perbandingan terhadap portofolio lain yang memiliki tingkat risiko sejenis, umumnya terhadap portofolio pasar. Saya Dewi Larasati, NIM 12402193023 akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perusahaan asuransi. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian asuransi terlebih dahulu. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko dengan cara melimpahkan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak lainnya adalah perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan adanya aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang telah disepakati oleh pihak pertama dan juga pihak yang kedua. Selanjutnya, pengertian asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena adanya resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi di sini dapat kita lihat dari segi fungsinya dan juga dari segi kepemilikannya. Dilihat dari fungsinya, ada 3 jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum dari pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yang ketiga adalah reasuransi. Reasuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi jika dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama ada asuransi pemerintah. Asuransi pemerintah ini adalah perusahaan asuransi yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
Kemudian yang kedua ada asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Untuk perusahaan jenis ini biasanya mereka beroperasi di Indonesia hanya merupakan cabang dari negara lain. Terakhir yang keempat adalah asuransi milik campuran. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dengan pihak asing. Poin selanjutnya adalah keuntungan asuransi. Asuransi ini memberikan keuntungan selain bagi nasabah juga bagi perusahaan asuransi tersebut. Adapun keuntungan asuransi bagi nasabah yang pertama adalah memberikan rasa aman dan tenang. Yang kedua, merupakan simpanan yang jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari resiko kerugian. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Yang keenam, menjadikan seseorang bisa lebih tertib dalam mengatur keuangan mereka. Dan yang terakhir adalah memudahkan urusan bagi mereka. Dan bagi perusahaan asuransi, mereka mendapat keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Dan yang kedua adalah keuntungan dari hasil penyertaan kepada perusahaan lain. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dan juga diawasi oleh OJK. Yang pertama ada perusahaan asuransi Allianz. Yang kedua ada perusahaan asuransi Prudensial. Yang ketiga, perusahaan asuransi AIA Finansial. Masing-masing perusahaan asuransi di atas menyediakan jasa asuransi yang berbeda-beda. Mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Saya Fitri Ayu Adilasari, NIM 12402193009 akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, individu, seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan jenis pajak. Yang pertama, fungsi pajak. Fungsi pajak pertama yaitu finansial, yang memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis pajak berdasarkan cara pungutannya menurut cara pemungutannya. Pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan sifat. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Pajak subjektif, B. Pajak objektif. Yang ketiga, ada jenis pajak berdasarkan lembaga atau wewenang. Pemungut penggolongan pajak berdasarkan lembaga pungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Yang selanjutnya yaitu fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak yang dipungut dari wajib pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. 1. Sumber pendapatan negara. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat rutin, seperti menggaji pegawai negeri sipil, membeli peralatan kegiatan pemerintah, membayar bunga pinjaman, dan sebagainya. Adapun pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan raya, gedung, sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, pengatur kegiatan ekonomi. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur perekonomian. Sebagai contoh, untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna merangsang pengusaha-pengusaha untuk menanamkan modalnya. Contoh lainnya, untuk membatasi pola hidup konsumtif, pemerintah mengenakan pajak atas barang-barang mewah dan sebagainya. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sehingga mengakibatkan perbedaan pada pemerataan pembangunan ekonomi. Tarif pajak yang dikenakan pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi lebih tinggi daripada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi di daerah kurang maju, seperti pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sarana stabilitas ekonomi. Pajak dapat berfungsi sebagai stabilitas ekonomi, misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang. Banyaknya permintaan akan barang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi barang. Akibatnya perusahaan akan menuntut tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, pajak dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, di materi yang terakhir ini adalah terkait dengan tujuan investasi dan perencanaan investasi. Seperti yang kita ketahui nih, investasi ini sangat berperan untuk menjaga nilai uang atau kekayaan seseorang dari inflasi. Bahkan dapat menjadi sarana dalam menciptakan profit. Berikut adalah tujuan investasi, di antaranya yang pertama adalah mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap ini biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Yang kedua adalah mengembangkan usaha. Selain mendapatkan penghasilan tetap dan keuntungan yang tadi, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalani. Lalu, laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis yang lebih berkembang. Yang ketiga adalah jaminan dalam bisnis. Jika dalam upaya menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang dijalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Lalu, bagaimana sih perencanaan investasi atau investment plan? Dan bagaimana keuntungannya? Oke, perencanaan investasi ini merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan yang dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran. Kemudian kita perlu mencocokkan tujuan tersebut dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Saat ini ada banyak sekali sarana investasi untuk diinvestasikan. Yang paling umum adalah uang tunai, ekuitas, obligasi, dan properti. Jadi sesuai dengan dana yang tersedia kita dapat berinvestasi. Lalu untuk keuntungan dari perencanaan investasi ini adalah yang pertama, keamanan keluarga. Jika terjadi sesuatu pada anggota keluarga yang bekerja, maka anggota keluarga lainnya akan aman secara finansial dengan investasi tersebut. Yang kedua adalah mengelola pendapatan secara efisien. Sangat mungkin untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran orang yang memiliki rencana investasi secara efisien. Mengelola pendapatan membantu orang tersebut untuk mengelola pengeluaran lain, pembayaran pajak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pemahaman keuangan. Perencanaan investasi membantu banget dalam memahami situasi keuangan kita saat ini. Menjadi mudah bagi seorang individu untuk mengevaluasi investasi atau rencana pensiun dengan memiliki pemahaman keuangan yang baik.
Yang keempat adalah tabungan. Seseorang harus berinvestasi dalam sarana investasi yang sangat pasti. Dana dapat dengan mudah diambil dari investasi tersebut dalam keadaan darurat. Yang kelima ada gaya hidup nih. Penghematan yang dihasilkan dari investasi sangat berguna di masa-masa sulit. Baik, itu tadi materi yang bisa kelompok kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya kami atas nama kelompok minta maaf dan sampai jumpa di sesi tanya jawab. Terima kasih.